Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dinata dari program studi Teknologi Rekayasa Internet Politeknik Negeri Lampung. Nah, pada video kali ini saya akan menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah pemrograman internet, yang dimana tugas ini adalah salah satu tugas kuis. Di video ini saya akan melakukan video hands on untuk membangun sebuah aplikasi sederhana eh, dengan judul Facebook Web Application. Jadi di sini kita akan membuat sebuah web sederhana ya yang berupa buku tamu, yang dimana nanti si user itu dapat mengisi mulai dari nama, email, pesan, dan dapat melihat daftar tamu yang telah diinputkan sebelumnya. Nah, pada tugas ini eh, kita dapat memilih salah satu penggunaan, yaitu PostgreSQL ataupun MySQL ya. Dan aplikasi ini sekurang-kurangnya memiliki fitur yaitu melakukan input mulai dari nama, email, dan pesan yang dilengkapi dengan button submit ya nantinya untuk menyimpan ke database. Nah, yang kedua, nanti kita dapat menampilkan daftar tamu yang berbentuk tabel untuk menampilkan informasi seperti nama, email, pesan, dan juga waktu pengisian kapan data itu diinput. Dan pada eh, kali ini saya akan di tugas ini diminta untuk menggunakan konsep class based view ya, bukan function based view, yang dimana nantinya akan ada dua, yaitu create dan juga read, untuk mengisi dan juga menampilkan daftar tamu seperti itu. Oke, nah di sini saya menggunakan directory ini ya, directory ini. Nah, cd, oke, udah ya, ini masih kosong. Yang kita akan memulainya dengan melakukan setup project Django, karena saya akan melakukan Django, dan nantinya saya akan melihatkan kepada teman-teman semua di mana saya akan membangun sebuah database menggunakan Postgre ya. Oke, kita lanjut aja untuk membuat sebuah project Django-nya. Kita pakai nama Facebook site ya, titik. Nah, titik ini tujuannya untuk membuat project itu di lokasi yang kita tepati sekarang ya, di si/quiznata ya. Ini sudah ada. Nah, langkah selanjutnya kita mulai dengan mengkonfigurasi di bagian setting.py ini untuk konfigurasi database ya. Nah, sebelum itu mungkin kita akan masuk Postgre terlebih dahulu. Kita akan create server ya, yang mana kita akan menggunakan nama guysbook seperti itu ya, book.tb seperti itulah. Connection kita gunakan hostname localhost saja dengan passwordnya seperti ini. Oke, sudah selesai. Kita balik lagi. Nah, kita masuk ke bagian konfigurasi untuk database-nya. Jadi kita perbaiki terlebih dahulu untuk namanya tadi. Oke. Ups. Ya, itu guys PP gitu ya. Kita langsung ke user terlebih dahulu. Kita dengan nama tadi Postgre ya. Pastikan terlebih dahulu teman-teman. Kita lihat properti. Nah ya, username Postgre. Kita copy aja biar tidak terjadi kesalahan atau typo ya. Kita password yang sudah kita bangun tadi itu 3. Selanjutnya untuk hostnya kita tadi menggunakan localhost, itu kita tadi menggunakan
kita menggunakan port 5432 itu ya. Nah, sudah selesai. Kita pastikan lagi tidak ada yang kesalahan ya. Nama guestbook.db, Postgres ya, Postgres, host 123, host dengan localhost dan port 5432. Oke, seperti itu. Nah, setelah ini kita baru kita save ya. Nah, setelah ini kita akan membuat sebuah app-nya untuk guestbook nanti. Oke, kita buat terlebih dahulu. App dengan nama guestbook itu aja ya. Oke, sini sudah selesai dibuat ya app-nya guestbook dengan nama guestbook. Setelah itu mungkin kita kita setting terlebih dahulu ya di bagian setting.py masih di setting.py di bagian install apps. Nah, kita gunakan ini sesuai dengan apps kita ya, Facebook seperti itu ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar si framework atau Django ini mengenali app yang kita gunakan ya. Kita gunakan sebagai app kita. Nah, di sini konfigurasinya. Oke, setelah itu setelah app selesai kita buat, namanya sudah sesuai. Setelah itu kita bisa konfigurasi di bagian model terlebih dahulu. Nah, untuk apa sih kita ngapain model ini? Tujuannya untuk kita membuat sebuah model yang nantinya data-data atau apapun itu nanti untuk kita simpan di sebuah database tadi yang telah kita buat. Nah, kita langsung saja ya. Ketika kita gunakan kelas ya, kelas guest ya, model model name kita 100 ya maksimal ya, itu email ya. Karena tadi diminta harus ada nama email itu ini search lalu kita buat teks, terus kita buat sebuah untuk nantinya akan mencatat kapan pesan itu diinputkan ya oleh si user. File kita buat auto now add kita buat true agar dia sesuai dengan kapan itu dibuat. Kita buat nggak usah ini aja ini ya. Nah, setelah model kita selesai buat, kita bisa melakukan immigrate terlebih dahulu untuk melakukan apa ya, sinkronisasi dengan database Postgres yang tadi ya, dengan eksekusi manage.py migration seperti ini komennya. Oke, setelah dibuat inisiasi kita lakukan migrasi, kita oke, sudah selesai. Mungkin kita bisa lihat terlebih dahulu ya, kita refresh dulu database. Nah, ini sudah terbuat, kita buat skema. Nah, ini dia sudah ada nih tabelnya, kolom, kita lihat kolomnya ya. Nah, ini kita buat tadi, jadi sudah sinkron dengan apa yang kita buat di model. Oke, setelah itu setelah selesai kita mungkin melakukan membuat bagian form terlebih dahulu ya. Forms kita buat dulu nama filenya. Di sini kita
Kita import terlebih dahulu ya Django. Kita buat import seperti gitu ya. Oh, buat aduh ya, aduh apa ini ini ya. Setelah itu kita buat kita panggil lagi yang dari model tadi, kita import nama kelas kita tadi ya yang telah kita buat yaitu guys. Oke, setelah itu selesai kita akan membuat kelas lagi yang dimana untuk melakukan formnya nanti itu dengan forms dot model form. Nah seperti ini. Setelah itu saya akan membuat sebuah kelas lagi untuk meta quest. Oke, modelnya tadi sesuai ya yang udah kita importkan tadi, quest terus dengan field kita buat awal apa tadi name, kalau kita buat email terus message. Oke, setelah itu ini adalah code di bagian forms ya. Nah setelah itu kita bisa lanjut di bagian view. Di bagian view ini saya akan menggunakan konsep kelas base view ya untuk menangani fungsionalitas ya aplikasi yang kita bangun. Nah kenapa pada project ini kita menggunakan kelas base view, karena CBV ini ya memungkinkan kita untuk lebih terstruktur dan juga lebih mudah dalam mengelola buah logika yang lebih kompleks lah seperti itu. Nah misalnya kita bisa dengan mudah menambahkan atau mengubah atau melakukan mewarisi ya sebuah fungsionalitas dari view lainnya gitu. Nah dengan kelas base view juga kita tidak perlu lagi menuliskan banyak code yang secara berulang, dan ini sangat membantu kita untuk membuat sebuah aplikasi yang dalam skalanya itu lebih besar seperti itu. Saja kita buat ya, udah kita buat view ya from django.url. Nanti kita akan buat ya, import papers. Oke. Lalu kita akan import lagi django.view. Ops, views generic ya. Kita akan import, nanti kita akan buat ya, yaitu dengan read view gitulah ya, read view gitu. From di bagian view lagi, view kita panggil model dong, model kita import lagi kelasnya tadi yaitu guys. Setelah itu kita panggil lagi di bagian form tadi, yep, kita import guys form ya, guys form. Nah seperti itu. Setelah itu kita akan membuat kelasnya, kelas guys create view gitu ya, bisa gini ya, udah view. Kita buat model, lalu kita buat form dot class gitu ya, mungkin kita buat base form
templates name-nya mungkin kita gunain nanti, kita akan membuat HTML-nya nanti ya dengan nama mungkin guestbook. Kita buat guestbook guest form .html gitu lah ya. Nah setelah itu kita mungkin melakukan logika. Setelah selesai nanti lakukan input, mungkin kita bisa melakukan nanti halamannya langsung masuk ke bagian list gitu ya. Di bagian nanti kita buat quest ini aja ya, seperti itu. Jadi kita buat kelas lagi untuk guest listnya. Tuh quest tetap namanya lagi, nanti kita buat dengan nama mungkin guest book slash list.html gitu ya. Terus context object name mungkin kita sebagai gitu ya. Oke, selesai. Nah, sini kita setelah sudah membuat dua kelas ya. Yang utama itu script view yang tujuannya untuk menangani form input dan menyimpan data nanti dari si user. Yang kedua yaitu guest list ini digunakan untuk menampilkan daftar tamu yang telah diisi sebelumnya oleh user-user sebelumnya, seperti itu. Nah, setelah selesai melakukan view, kita mungkin view kita akan membuat sebuah file lagi untuk melakukan URL-nya nanti ya. Nah, kita bakal melakukan routing URL lah nanti ya, sehingga user akan mengakses address root terlebih dahulu untuk kita arahkan ke form nantinya, seperti itu. Nah, untuk bagian form kita akan mengisikan Django URL mungkin ya, kita import path. Nah setelah itu kita panggil lagi si view tadi, kita import apa tadi, lalu nah setelah itu kita buat URL patterns ini ya, dengan path dalam kurung mungkin nanti kita akan tampilkan terbentuk ke root, arahkan dulu ke root ya. Kita ke tampilan create s.view ya. Jadi, setelah itu kita lanjut dengan nama nantinya itu script ya. Oke, bagian path kita untuk ke listnya nanti bisa kita mana ini list view ya, lalu kita namakan dengan seperti ini ya. Sepertinya ada yang error nih boy. Nah udah deh. Nah ini adalah jadi kita telah mengatur ya routing URL-nya sehingga nanti
ketika user mengakses root ya, mereka akan diarahkan langsung ke bagian form untuk menginput data di Guestbook-nya. Lalu jika mereka mengakses ini, nah ini kita nanti akan mengakses list kelas ini, nanti mereka akan nanti si website akan menampilkan daftar tamu yang telah melakukan input data seperti itu. Tidak lupa kita tampilkan di bagian kita update lagi di URL ini ya. URL ini update lagi bagian ini, kita include, lalu sini kita tambahin ya untuk rootnya itu kita include, arahin kemana tuh, ke facebook.url so ya, kan dengan yang bagian ini. Aduh, ini iPhone seperti itu mungkin. Nah, setelah selesai, nah ini udah bisa nih. Oke, nah setelah ini selesai, kita akan membuat sebuah template ya di folder baru lagi, di directory baru lagi di sini, dimana kita buat quiz tadi ya, Facebook. Nah, template ini digunakan untuk sebagai front end-nya lah ya. Sebagai front end-nya kita akan membuat sebuah file untuk file kita gunakan HTML untuk di bagian forms dan juga list nantinya. Jadi kita telah membuat, kita inisiasi dengan nama form.html gitu ya. Kita lihat dulu. Nah ini sudah sesuai ya. Nah di bagian list juga kita akan membuat bagian list, list HTML gitu ya. Nah untuk di bagian code mungkin saya sudah membuatkan di minta ChatGPT ya, mungkin agar lebih mudah, lebih mempercepat waktu ya. Kita akan salin aja bagian forms terlebih dahulu. Kita save di untuk bagian form ya. Jadi di sini kita menggunakan nah di sini jadi sudah terdapat beberapa, nanti kita jelaskan lah untuk hasilnya ya. Selanjutnya untuk daftar tamu kita copy juga di bagian list ya, kita copy. Oke. Nah untuk selanjutnya mungkin kita bisa melakukan tes terlebih ya. Kita coba kita nah setelah itu kita jalankan dulu servernya. Oke, kita akses ya. Masih sini aja dengan localhost ya. Nah ini adalah tampilannya. Jadi untuk kita bakal testing ya, kita di sini gunakan nama apa gitu, sorry, nah ini belum diisi, sorry, ke enter nata 123. Kalau kita isi message-nya atau pesannya, halo saya dari teknologi internet, salam kenal gitu ya. Nah, udah titik kita ya. Nah sorry, oke mungkin kita perlu ulang terlebih dahulu ya. Kita aduh
atau dari TRI gitu aja ya. Udah. Oke, 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 oke. Sepertinya kita harus mengisi terlebih dahulu ya. Pastikan di bagian created ini kita refresh terlebih dahulu. Bentar. Sesuaikan. Kita lihat dulu. Mungkin kita ada kesalahan di bagian oh ini nih ada typo ya. Sorry. Kita tes lagi. Tes lagi dengan atas 2345. Apanya nggak ya? Yang nama ada 23.com ya. Halo guys. Tuh. Submit. Ups, belum juga. Nah. Oh ini nih, satu bro. Oh. Nah gitu ya. Nah ini dia. Tadi menumpuk ya. Nah jadi di sini sudah tercatat yang sudah saya inputkan tadi di bagian ada yang error tadi. Di sini sudah tercatat semua mulai dari kita input lagi nih. Namanya Aldo ya. Aldo 345. Oh, gitu ya. Halo, saya Aldo dari perkebunan. Nah, ini sudah terlihat ya. Sudah terlihat maksudnya sudah tercatat waktu, dari pesannya sudah, dan juga emailnya, dan juga namanya. Dari list ini kita bisa isi buku tamu lagi nih. Nah, ini tampilan utamanya, mungkin kita bisa mengakses list gitu ya. List bagian ini nih. Sudah tamu. Nah, dari bagian root ini sebagai yang tadi ya. Di bagian view tadi, di bagian URL tadi kita diarahkan ya di bagian root ini untuk melakukan isi form buku tamu ini. Jadi kita bisa langsung melihat daftar tamu walaupun belum melakukan input. Kita bisa lihat daftar tamu yang sudah melakukan input sebelumnya. Jadi kita bisa isi lagi seperti itu. Nah, oke deh, mungkin ini dari refresh terlebih dahulu. Saya akan
sebentar, saya mau terlebih dulu ya. Bentar. Hmm, oke, ini saya akan melakukan git ya untuk melakukan push dengan mana tadi. Dan oke, kita bisa cek dulu git list remote ya. Nah, remote git remote. Coba. Oke, kita bakal inisiasi terlebih dahulu dengan git config global gitu ya, name. Oke, setelah itu kita lihat git config is. Oke, ini kita bisa lihat namanya sudah. Ya, remote winfi. Oke, jadi kita lakukan git init add git add titik ya. Bis B gitu ya. Oke, setelah itu kita git branch main ya. Branchnya saya pakai main remote dari origin dengan namanya linknya. Oke, terus origin off. Oke, sebentar. Oh, oke.
kita bisa hapus terlebih dahulu. Git config list dulu deh. Kita lihat. Oke. Ada lagi. Git remote. Kita copy lagi. Oke, git push origin main. Notifikasi ya. Saya oh nah selesai. Nah, bisa kita lihat di GitHub-nya udah lakukan push seperti itu. Nah, ini tadi adalah video penyelesaian dari project membuat sebuah web sederhana Guesbook ya. Guesbook ini yang dimana sudah berjalan dengan sesuai dengan ketentuan, yaitu contoh lagi Adam, Tom, halo saya Adam Fikri ya. Nah, sudah ada website sederhana sudah berjalan dengan sesuai dengan ketentuan. Kita menggunakan konsep class base view dan juga menggunakan Postgre sebagai ini, dan juga menggunakan framework Django. Itu tadi adalah penjelasan dan juga sekaligus video hands on yang saya lakukan. Apabila ada kesalahan kata saat penjelasan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.